الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari dimanapun berada yang mengikuti kajian kita, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh barakah ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju rumahnya. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, zikir yang kita baca, serta doa yang kita panjatkan menjadi amal yang diterima di sisinya dan menjadi amal yang akan kita lihat nanti di hari kiamat kelak. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang Syarhu Risalati Fadlil Islam, karya yang luar biasa dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, yang pagi ini kita akan membaca pada halaman yang ke-172. 172. Ini dari asar, tentang asar yang dibawakan dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an. Dari di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukilkan asar dari beliau, ya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qaal, ya, dari Hudzaifah dia berkata, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak dilakukan, yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian kerjakan. Ya, Hudzaifah ini terkenal dengan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang al-fitan. Ya, hadis-hadis tentang al-fitan, sebagaimana yang sebelumnya beliau sangat antusias bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika semua sahabat bertanya tentang kebaikan, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Apa alasan Hudzaifah? Makhafatan ayudrikani, agar keburukan itu tidak aku kerjakan, agar keburukan itu tidak dikerjakan. Nah, ikhwah fillah, di sini pesan beliau sangat luar biasa. Dia mengatakan setiap ibadah, ya, la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak dikerjakan, yang tidak dilakukan oleh sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian kerjakan. Fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan. Sesungguhnya generasi awal dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia tidak meninggalkan bagi orang yang di belakangnya maqal. Yani di sini adalah kesempatan untuk bicara, untuk
maksudnya untuk melakukan sesuatu ya yang bukan bagian dari agama. Mereka telah mencontohkannya. Ya, mereka telah mencontohkannya. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian ya ma'syarul qurra, wahai para al-qurra, wa khudhu tariqa man kana qablakum, maka ambillah jalan ya orang-orang sebelum kalian. Rawahu Abu Dawud dalam kitab sunannya. Bagaimana Syekh Shalih Fauzan menjelaskan athar ini? Beliau mengatakan al-aslu sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asal dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah di mana kita harus belajar dari apa yang mereka sampaikan. Wa man hum a'rafun nasi bi sunnati Rasul? Siapakah orang yang paling mengetahui tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ini ditanyakan kepada kita, maka jawabannya tentu adalah hum sahabatuhu. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang yang paling faham. Mereka lah orang yang paling mengetahuinya. Humul ladina yubayyinuna sunnatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka lah orang-orang yang yubayyinun, ya, yang menjelaskan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang yang belajar darinya. Mereka lah orang yang menjelaskan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarwunaha wa ya'maluna biha. Mereka meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengamalkannya. Jadi mereka meriwayatkan dari Nabi SAW dan mereka mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Fal akhdhu bima ya'malu bihi sahabah. Maka kita mengamalkan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Akhdhun bi sunnatir Rasul. Ketika kita mengamalkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, itu artinya kita mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah as-sahaba, apa yang mereka amalkan, maka itu artinya kita mengambil sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limadza li'annahum aqrabun nasi ila Rasul. Mereka lah orang yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum talamidhuhu wa ta'allamu minhu. Mereka adalah murid-murid Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka belajar dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, inilah alasan kenapa. Karena mereka orang yang bersamai Nabi, orang yang belajar dari Nabi, dan orang yang mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum yuhibbuna sunnatahu alaihi salam. Mereka mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai sunnah Nabi. Wallahu ya jalla wa ala amara bidzalik. Dan Allah ya yang maha tinggi dan maha mulia memerintahkan akan hal tersebut. Allah katakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang awal dari golongan muhajirin dan golongan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikutinya dengan cara yang baik, yakni bi itqan. Mengikuti mereka dengan itqan, dengan sempurna, dengan paripurna. Ikuti mereka seperti apa yang mereka lakukan. Min ghairi ifratin wala tafritin. Tanpa menambah-nambah, tanpa mengurangi, tanpa berlebih-lebihan, dan juga tanpa kita mengabaikan, mengurangi dari apa yang mereka lakukan itu. Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat 100 itu, radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka,
waradu anhu, dan mereka pun ridha kepadanya. Wa'adda lahum, Allah siapkan bagi mereka jannatin, surga-surga, tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan kekal di dalamnya abadan. Di dalam surga mereka kekal selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Ikhwafillah, as-sahabatu radhiyallahu anhum, para sahabat, ya, ijma'uhum hujjah. Kesepakatan mereka itu adalah hujjah bagi kita. Fa idza amilu amalan, jika mereka mengerjakan satu amalan, fa idza amilu amalan, amalan apa saja yang mereka kerjakan, fahuwa min sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man jaa ba'dahum, adapun orang-orang yang datang setelah para sahabat, fa innahu yukhti wa yusib, bisa salah bisa benar, bisa salah bisa benar. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam ibadah, di dalam agama. Yang dilakukan oleh para sahabat adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh para sahabat adalah panduan bagi umat ini. Nabi SAW banyak memuji para sahabatnya. Ya, Nabi banyak memuji para sahabatnya. Ya, subhanallah. Ya, makanya apa yang mereka lakukan seperti ibadah yang kita kerjakan hari ini dan mereka mengerjakannya, maka tidak sampai ya separuhnya atau seperempatnya dari apa yang mereka kerjakan. Andaikan kata Nabi SAW, kalian menginfakkan ya emas sebesar Uhud, maka apa yang kalian keluarkan itu belum sampai separuhnya atau seperempat daripada apa yang mereka kerjakan. Ikhwafillah, ya, jangan kita mencela para sahabat dan jangan kita meremehkan para sahabat, ya, merendahkan mereka, bahkan ya mengkafirkan mereka. Ini bukan akhlak daripada orang-orang yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fattaqullaha ya ma'syarul qurra, bertakwalah kalian para wahai ma'syarul qurra, ya, wa khudhu tariqa man kana qablakum, dan ambillah jalan orang sebelum kalian. Nah, di sini maksudnya ya ma'syarul qurra, kata Syekh Shalih Fauzan, yuridul ulama, bertakwalah kalian wahai para ulama. Ya, kenapa demikian? Lianna fi dzalikal waqti, di masa itu, al-qurra humul ulama. Al-qurra itu mereka para ulama. Ya, walaysa al-muradu mujarrad man yahfazuna al-Qur'an bitajwid, la. Bukan maksud al-qurra di sini adalah orang-orang yang menghafal Al-Qur'an dan membacanya dengan tajwid. Bukan itu saja, kata Syekh Al-Fauzan. Fal muradu bil qurra huna, ya, dan maksud daripada al-qurra dalam asar ini, ya, al-muradu bil qurra fi zamanil awal, di masa-masa awal, al-ulama, mereka itu para ulama. Mereka para ulama. Li'annahum ma kanu yatajawazuna 10 ayat hatta yata'allamu ma'anihinna wa ya'malu bihinna. Mereka dulu para ulama, ya subhanallah, mereka ketika membaca 10 ayat dari Al-Quranul Karim, lalu kemudian mereka mempelajari maknanya, memahami maknanya, lalu kemudian mereka mengamalkan ayat yang dibaca tersebut. Berapa ayat? 10. Ya, 10 ayat dipelajari, dipahami, diamalkan. Begitulah dulu mereka, generasi awal. Lam yakunu yahfadzuna faqat. Mereka tidak hanya sekedar menghafal, tapi menghafal, memahami, mengamalkan. Menghafal, dipelajari, diamalkan. Begitu seterusnya. Rentangnya 10 ayat, 10 ayat. Ammal qura alladzina fi akhir zaman, adapun para al-qura di akhir zaman, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa ulaika laisu fuqaha. Mereka bukanlah para fuqaha, bukanlah ahli fiqih yang faham. Mujarrad qurra, ya, yaqra'una al-Qur'an. Mereka hanya sekedar membaca, ahli
di dalam membaca, walakin la yatafaqahunahu, namun mereka tidak faham. Inilah bedanya. Wa yaqra'una fil ahadits, mereka membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yatafaqahuna fiha, mereka tidak faham maknanya. Ya ikhwah fillah, akan terasa ilmu itu bermanfaat manakala kita membaca dan kemudian kita memahami serta mengamalkan ilmu kita itu. Au yufassirunaha, mereka tidak memahaminya atau tidak menafsirkannya bifahmihimul qasir, dengan pemahaman yang singkat, au bi ahwaihim dhalah, atau menafsirkannya dengan hawa nafsunya yang sesat. Ikhwah fillah, ini pesan yang mahal dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammad fala ta'abbaduha. Ingat kaidah ini, pesan beliau ini, setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh, atau setiap ibadah yang kalian hari ini kalian katakan ibadah, yang itu tidak dikerjakan oleh para sahabat Nabi yang mulia, maka jangan kalian kerjakan. Ini luar biasa kehati-hatian beliau ya. Kehati-hatian beliau dan kesungguhan di dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, di halaman yang ke-173 ada diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunannya, dan hal ini dinukil oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Riwayat ini di dalam kitabnya Fadlul Islam. Ya, dia berkata, akhbarani Al-Hakam ibn al-Mubarak. Ya, telah memberitahu aku Hakam ibn al-Mubarak, anba'ana Amr ibn Yahya, ya, telah memberitahu kami Amr ibn Yahya, qala, dia berkata, sami'tu abi, aku mendengarkan bapakku, yuhaddis, menyampaikan, ya, an abihi, dari bapaknya, ya, qala, maka dia berkata, kunna najlis ala babi Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu, kami ya pernah duduk di depan pintu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qabla salatil ghadah, sebelum salat subuh. Bayangkan ya, kami pernah duduk di pintu rumahnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qabla salatil ghadah, sebelum salat subuh. Naam. Fa idza kharaja, apabila Abdullah ibn Mas'ud keluar dari rumahnya, masyaina ma'ahu ilal masjid, kami sama-sama berjalan ke masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Nah, tiba-tiba Abu Musa al-Ash'ari datang kepada kami. Nah, Abu Musa al-Ash'ari ini siapa ikhwah fillah? Ya, dia ini amirnya di Kufah. Abdullah ibn Mas'ud adalah muftinya di Kufah. Ya, subhanallah. Coba lihat ya, ulama ya didatangi oleh seorang pemimpin. Itu kapan? Sebelum subuh. Bayangkan ya. Beginilah seharusnya ya. Artinya dalam kecintaan mereka terhadap para ulama. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Ya, karena ceritanya tadi kan adalah kami berada di pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud kapan? Sebelum salat subuh. Ya, ngapain mereka? Menunggu Abdullah bin Mas'ud. Kalau dia ada keluar dari rumah, kami berjalan ke masjid sama-sama. Tiba-tiba Abu Musa al-Ash'ari datang. Lalu dia berkata, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'd? Artinya dia bertanya, apakah untuk Abu Abdurrahman, ini panggilan untuk Abu Musa al-Ash'ari, telah keluar? Qulna la, belum. Nah, ada apa gerangan Abu Musa datang sebelum subuh, seorang hakim, seorang amir, kepada rumahnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Abu Musa menunggu sampai datangnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Falamma kharaja, ketika Abdullah ibn Mas'ud keluar, kumna ilaihi jami'an, kami berdiri bersama-sama. Ya, bersamanya. Faqala lahu Abu Musa. Lalu Abu Musa berkata kepada siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an. Ya Aba Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, ini panggilan untuk Abu Musa untuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
inni ra'aitu anifan fil masjid. Ya. Sesungguhnya saya tadi melihat di masjid. Amran ankartuhu. Sesuatu yang aku ingkari. Ya, sesuatu yang aku ingkari. Ya. Walam ara walhamdulillah ila khairan. Namun aku tidak melihat segala puji bagi Allah kecuali kebaikan. Ya, mereka Abu Musa melihat sesuatu yang dia ingkari yang belum pernah ada. Ya, di zaman sahabat Nabi, di zaman Rasulullah SAW belum pernah ada. Tetapi aku lihat, kata Abu Musa al-Asy'ari, aku lihat semuanya baik. Ini penting yang untuk dipahami. Aku lihat semuanya baik. Qala Abdullah bin Mas'ud berkata, "Fama huwa?" Apa yang kamu lihat itu? Faqala in ishta fasatarah. Ya. Engkau nanti kalau masih hidup, maka kau akan lihat. Qala, barulah dijelaskan oleh Abu Musa al-Asy'ari, qala, dia berkata, ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan. Aku melihat di masjid orang-orang sedang berkelompok-kelompok. Ya. Julusan yantaziruna shalah. Mereka duduk ya dalam rangka menunggu salat. Fi kulli halqatin atau halaqatin rajul. Pada setiap kelompok itu ada orang ya. Wa fi aidihim hasa. Pada setiap kelompok itu rajul, laki-laki, dan pada tangan mereka itu ada batu. Hasa, kerikil ya, ada kerikil-kerikil. Fayaqul, maka dia berkata, laki-laki ini dalam kelompok itu, kabbiru mi'ah, bertakbirlah kalian 100 kali. Yukabbiruna, maka yang kelompoknya, anggota kelompoknya bertakbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, 100 kali. Fayaqul, kemudian laki-laki itu pun berkata, hallilu mi'ah, maka bertahlillah kalian ya 100 kali. Fayuhalliluna mi'ah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 100 kali. Ya kan? Fayaqul, lalu laki-laki itu mengatakan, sabbihu mi'ah, maka bertasbihlah kalian 100 kali. Fayusabbihuna mi'ah, maka anggota kelompoknya pun bertasbih sebanyak 100. Subhanallah, 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 sampai 100 kali. Qala famadha qulta lahum? Lalu Abdullah ibnu Mas'ud berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, lalu apa yang kau katakan kepada mereka? Kalau demikian halnya, apa yang kau katakan kepada mereka? Qala ma qultu lahum syai'an. Aku tidak mengatakan apapun kepada mereka. Ya. Intizar amrika wa intizar ra'yika. Aku menunggu perintahmu dan menunggu pendapatmu, ya Allah. Beginilah ya para umara yang menghargai para ulama. Dia tidak berkata sesuatu melihat yang dilihatnya, walaupun kemungkaran itu, ya sesuatu itu yang dia ingkari, tapi dia tidak mau mengatakan sebelum ya mufti daripada negeri itu, ulamanya memberikan hukuman atau memberikan fatwa tentang perkara tersebut. Qala, ya, qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, afala amartahum ay yu'iddu sayyi'atihim. Tidakkah engkau perintahkan mereka untuk menghitung-hitung dosa-dosa mereka? Wa dhaminta lahum an la yadhi'a min hasanatim syai', dan berikan jaminan kepada mereka bahwa Allah tidak akan ya menyia-nyiakan kebaikannya satupun. Thumma madha wa madaina ma, kemudian dia pergi dan kami pun pergi. Berpisah. Hatta ata halqatan min tilkal hilaq, kemudian sampai beliau Abdullah bin Mas'ud mendatangkan apa? Sampai beliau mendatangi kelompok-kelompok itu, ya. Fa waqafa alaihi faqala, kemudian dia berkata, ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, apa yang kalian kerjakan ini? Ya, dilihatnya oleh Abdullah bin Mas'ud. Qalu ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman,
ya hasan nu'iddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Ini kerikil-kerikil ini yang kami gunakan untuk bertakbir, bertahlil dan bertasbih. Nah, ini sejarahnya kita fahami ini ya. Qala fa'uddu sayyi'atikum, kata Abdullah bin Mas'ud, hitunglah dosa-dosa kalian, fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai', maka saya akan jamin bahwa tidak akan hilang kebaikan kalian sedikit pun. Waihakum ya ummata Muhammad, celakalah kalian wahai umat Muhammad, ma asra'a halakatukum, cepatnya binasanya kalian ini. Ya Allah, ini perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Haula'i sahabatu nabiyyikum mutawafirun, sahabat-sahabat Nabi masih hidup. Wa hadhihi thiyabu lan tabla, ini pakaiannya masih ada. Wa aniyatuhu lam tuksar, bejana-bejana mereka belum dihancurkan, belum dipecahkan. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku dalam genggamannya, innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammad. Apakah kalian, sesungguhnya kalian berada di sebuah millah, sebuah keyakinan, sebuah agama, apakah lebih baik dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud kepada mereka tadi, yang berkelompok-kelompok, satu orang yang mengomandai, bertakbir kalian 100, bertakbir anggotanya. Bertasbih kalian 100, bertasbihlah 100. Bertahlil kalian 100, bertahlillah mereka 100. Maka Abdullah mengatakan, ya, apakah kalian berada di sebuah agama, sebuah keyakinan yang lebih baik daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mufattihu bab dhalalah, atau kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Bayangkan ya, ataukah kalian berada di atas agama Nabi Muhammad, lebih baik dari agama Nabi Muhammad, ataukah kalian ini pembuka pintu kesesatan? Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah wa Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Ingat, catat baik-baik ini. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidaklah menginginkan apa dari seluruh apa yang kami lakukan, melainkan kebaikan. Jelas? Inilah alasan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Orang-orang para pelaku bid'ah itu jika diingatkan, kami tidaklah melakukan ini kecuali kebaikan. Ini perkataan ini terulang di setiap masa. Ya, mereka mengatakan kami mengerjakan ini bukanlah yang bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk kebaikan, ya. Qala wa kam min muridin lil khairi la yusiba. Kata Abdullah bin Mas'ud, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan. Jadi ternyata untuk melakukan amal saleh tidak cukup keinginan baik, Ibu Yogi, ya. Tidak cukup itu dalilnya. Kami kan keinginan baik. Tidak ada kecuali ya, kebaikan yang kami inginkan. Kalau melakukan ini semuanya. Mereka tadi, yang mereka baca apa? Tasbih, takbir, tahlil. Baik tidak? Baik. Ketika ditanya, apa yang kalian lakukan ini? Kami tidak melakukan ini, melainkan untuk kebaikan. Ikhwafillah. Jadi dalam ibadah kepada Allah, tidak cukup ya keinginan baik itu sebagai landasan beribadah kepada Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kam min muridin lil khairi la yusiba. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, lalu dia mengatakan sesungguhnya Nabi telah berkata kepada kami, anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawiz taraqiyahum. Ada orang itu, kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak melampaui daripada kerongkongan mereka. Wa ayyamullah ma adri la'alla aktsarahum minkum. Demi Allah, mungkin kebanyakan mereka itu adalah kalian. Gitu ya. Tsumma tawalla anhum, kemudian dia pergi. Faqala Amr ibn Salamah, faqala Amr ibn Salimah radhiyallahu ta'ala an, ra'ayna ammata ulaika al-khalq
Yuta'anunana yawman nahrawan ma'al khawarij. Masya Allah, ternyata dijelaskan mereka-mereka tadi itu, kebanyakan mereka-mereka itu ya, orang-orang yang tertusuk ya, pada hari Nahrawan bersama orang-orang Khawarij. Ikhwafillah, ini luar biasa. Hadis yang sangat, kisah yang sangat, kisah yang sangat agung, kisah yang sangat luar biasa. Ya, ini terjadi pada masa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama. Wah, tidak semua amal soleh itu diniatkan sekedar niat baik, tidak. Tapi memiliki dasar yang harus kita lakukan, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas lillah. Ittiba'un Nabi, ya dengan ittiba' kita mengikuti dan mencontoh Nabi serta mencontoh apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kok kalian berani-beraninya melakukan hal yang tidak dilakukan oleh sahabat? Sahabat Nabi masih ada, kata Abdullah bin Mas'ud. Berani-beraninya kalian melakukan ini. Sungguh cepat kehancuran kalian. Celakalah kalian, kata Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat masih ada di tengah-tengah kalian. Kalian telah melakukan hal-hal yang baru. Apalagi sahabat-sahabat Nabi tidak ada zaman sekarang. Semua orang bisa berkata ini baik. Semua orang bisa berbuat ini adalah amal soleh. Ini semua orang bisa berkata-kata ini adalah hal yang dicintai Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan. Hati-hati kita dalam ibadah kepada Allah. Tidak semua yang nampak terlihat baik itu adalah baik. Jelas ya? Tidak semua yang ternampak baik itu baik. Ternyata baik bukan menurut pandangan mata kita, tapi baik menurut ya dalam pandangan syariat yang mulia, ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Insyaallah penjelasan kisah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya karena waktu yang sangat panjang, dan kisah ini pun akan mengakhiri daripada kitab yang kita baca ini. Kisah ini adalah kisah yang menutup buku yang luar biasa ini, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sangat luar biasa ini, di dalam pembahasan Risalatu Fadlil Islam, ya risalah keutamaan Islam. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan insyaallah akan kita sempurnakan dan akan kita akhiri pembacaan kitab ini insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.